بسم الله الرحمن الرحيم. Ini ada sabun aja. Ada sabun enggak ya? Apa enggak? Ada. Ini? Apa ada? Masal kaumu karhum misluh. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi. Ya. Bukan. Koman kah? Korhum fakat masalah ya. Koma ya. Masal koma korhum. Yes.
iyamsaskum. Ini ya. Yamsaskum. Jelaskan. Dan mati berjumpa dengan ya dibaca idgham bihu biguna. Iyamsaskum. Yamnya dibaca idhar syafawi. Mim mati bertemu dengan sin. Yamsaskum. Sas dibaca dijelaskan idhar juga. Ya, maksudnya dijelaskan sinnya. Saskum. Iyamsaskum. Itu ya caranya. Sin ya, sin. Ujungnya sa, sin, jim hampir sama itu sama. Ini sifat-sifatnya ya hampir sama. Terus mim mati berjumpa dengan qaf juga dibaca idhar alfi atau idhar syafawi. Ya. Qar ya. Fathah berjumpa dengan ra sukun, maka ra-nya dibaca tebal. Qar hun. Qar hun. Baca tafkhim ya. Qarhum, tidak boleh qarhum. Qarhum. Jadi agak setengah ditekankan. Qarhum faqad masal qama qarhum misluh. Itu ya. Faqad caranya dibaca qalqalah sugra. Mas juga dibaca idgham. Ya. Dijelaskan. Mas. Jadi kalau kita itu membaca huruf yang disabdu agak dipelankan, maksudnya ditekan. Masal ayya gitu. Tidak boleh ayam gitu. Ayyamun udah gitu caranya. Iyam saskum. Iyyaka na'budu gitu caranya kan. Jadi sengaja ditekankan. Iyamsaskum. Iyamsaskum. Tidak boleh iyamsaskum, tidak boleh. Harus ada penekanan. Iyyaka na'budu gitu ya. Gitu. Lamnya lam qamariyah atau lam ta'rif qamariyah. Hukum bacanya idgham. Apa hukum bacanya? Lam apa? Idhar qamari ya. Hukum bacanya idhar qamari itu ya. Namanya lam ta'rif gitu ya. Terus qaumanya dibaca idhar lin ya, dibaca idhar lin. Qauma naum itu matlin. Qaum matlin ya. Inan naum ya. Jadi baca idhar lin. Qarhum sama dengan ini ya. Ini wow. Sini. Ini. Bukan ro. Ini ro ini. Hah? Wow apa ro? Masa sih wow? Ya? Ro kan? Soalnya di sini masa sudah ada kok. Di sini udah kau kok sini kau lagi. Ini namanya kaum, kalau ini namanya ini apa itu? Luka. Sama dengan yang di sini. Ya? Qarhum sama ya dengan ini. Tanwin berjumpa dengan mim dibaca idgham bigun. Nah, qarhum misluh. Nah, ya. Misluh. Ini misnya dibaca, dijelaskan, sinya, saknya seperti dengan ini. Yamsaskum.
kum. Terus mislu. Agak ditekan ini lidahnya. Sa. Mislu. Ya. Terus mislu. Kalau berhenti mislu. Itu ininya ha se silah qasirah atau disebut dhamir silah. Ya. Dhamir silah atau silah qasirah. Panjangnya sama dengan mad badal atau mad tabi'i. Ya. Terus apa itu wakafnya lebih utama berhenti. Watil kal ayyamu. Lamnya lam fi'il. Ini lam fi'il, hukum bacaannya idhar. Ini lam qamariyah, hukum bacaannya idhar, qamari atau bacaan idhar. Ayyam tetap dibaca idgham ini ya. Ya. Ayyamu, yamnya dibaca mata bi'i. Fathah menghadapi alif, pasti alifnya dibaca mata bi'i ya. Nuda sama dengan ini ya, mata bi'i. Sama ini ya, wiluha. Sama ya, 1, 2, 3 mata bi'i. Bainan nas, bainnya dibaca idhar lin ya. Harokat fathah menghadapi ya sukun, harokat fathah menghadapi wawu sukun, maka wawu dan ya-nya menjadi huruf lin ya, jadi idhar lin. Bainan nas itu ya. Terus lam samsiah ini lam ta'rif berjumpa dengan nun pasti lam dibaca lam samsiah atau lam ta'rif ini baca idgham ya, sehingga menjadi idgham syamsi atau disebut lam samsiah gitu ya. Bainan nas, kalau diberhentikan sinnya dimatikan menjadi mat aridi sukun. Wakaf jim ini jaiz, boleh berhenti boleh tidak, jawaz ya, boleh berhenti boleh tidak. Terus waliya'lamallahu alladziina amanu ya dah, wa yatakhidu syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin ya. Nanti ya. Ada yang tanya? Ini sih gampang-gampang. Ini saja. Ya. Ini benar ya, sama dengan yang ini ya. Ya. Enggak? Ada yang tanya? Ya. Anda kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyamsaskum qarhum faqad masal qama qarhum misluh. Ini dengan yang ini yang sas tadi sas, kalau ini ditekan mis ini ditekankan lidahnya mis. Nah, kali sas jadi ada desirannya. Sas dengan mis ini agak ditekan. Jadi dicentalkan lidah. Mis gitu. Ya, karena sa nisin sa sin gitu. Jadi agak perbedaan. Walaupun hampir sifatnya sama tapi ada perbedaan makhrajnya. Ya, misluh. Wa tilkal ayyamu nudabiluha bainan nas. Itu ya. Iyamsaskum qarhum faqad massal qama qarhum misluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Gitu ya. Ayo baca ya. Iyamsaskum qarhum faqad
massal qawma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang kami teruskan ayatnya. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Ya. Jadi ini ayat ini masih berkaitan dengan perang Uhud yang kemarin tuh ya. Yang kemarin-kemarin ya. Ayat ini itu turun ya. Turun ini kami bacakan asbabun nuzulnya, terjemahannya saja ya. Ini kita itu misal namanya kita masih taraf awam ini ya. Jadi bacaannya nganut saja terjemahannya saja ya. Ya. Bahasa Arabnya mungkin kan kelamaan, jadi langsung saja ya. Jadi asbabun nuzulnya, peristiwanya turunnya ayat ini ya dulu pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Hatim ya. Ibnu Abi Hatim itu meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata ketika berita tentang perang Uhud, kan berita perang Uhud itu kan ada sebagian ya, pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipukul mundur oleh tentara kafirin atau kaum munafikin tersebut, ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu kan berdarah gitu, mukanya itu sampai berdarah tersebut, ya, sampai berdarah terus, sampai menurut ceritanya itu kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sampai meneteskan darahnya ke bumi, ke tanah tersebut, malaikat Jibril itu marah akan membumi hanguskan langsung seluruh alam ini. Ya. Jadi tentara-tentara musyrikin ini akan dihanguskan seketika oleh malaikat Jibril. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bergegas menghapus darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak sampai netes ke bumi tersebut, ya, supaya malaikat Jibril itu tidak jadi marah itu. Ya. Jadi mendengar cerita hal semacam itu, para wanita itu yang ada di Mekah tersebut yang beriman itu pun keluar untuk mencari informasi. Apa benar sih informasinya? Katanya tentara yang di di Bukit Uhud tersebut ada kekalahan dikarenakan tidak mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kekalahan, jadi para ibu-ibunya itu, istri-istrinya itu sangat khawatir sekali, terutama para orang-orang perempuan itu sangat khawatir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bertanya-tanya tentang mencari informasi, benar ndak Rasulullah terluka, benar ndak gitu. Ketika di jalan mereka berpapasan dengan dua orang lelaki yang sedang menunggang unta. Lalu salah seorang wanita itu tersebut bertanya kepada keduanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Apakah baik-baik saja atau bagaimana? Ini ditanya itu. Ini. Lalu beliau tersebut menjawab, masih hidup mah. Jadi wanita tersebut itu berkata, legalah, demikian saya juga. Saya tidak peduli jika Allah Ta'ala menjadikan hamba-hambanya sebagai syuhada. Dan wanita itu paling senang sekali. Ya. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para wanita-wanita tersebut kalau ditinggalkan suaminya itu mau maju perang melawan kaum kafirin atau kaum musyrikin, itu malah senang itu menjadi para syuhada itu. Orang-orang mati syahid itu malah senang, istrinya itu malah didorong itu. Kalau sekarang tidak tahu ya, malah dikhawatirkan, padahal jaminannya surga dulu. Ya. Pokoknya saya tidak peduli lah. Yang penting dia itu kalau mati syahid, tidak peduli saya itu. Tapi dia yang dikhawatirkan itu Rasulullah, bagaimana keadaannya. Lalu turun ayat ini lah.
wanitanya, agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Ya. Mantapnya orang-orang muslim itu manakala itu dipesankan oleh Rasulullah SAW untuk berjuang menjadi syuhada, mereka semangat juangnya itu timbul tinggi sekali. Sehingga para ibu-ibunya saja pun itu rela itu memperbolehkan suami-suaminya tersebut maju ke medan perang. Itu dulu pada waktu itu. Nah, ini turunlah pada waktu perang Uhud ya. Tapi ini menggambarkan juga, ini mengisyaratkan juga di samping menceritakan tentang perang Uhud, kekalahan Rasulullah SAW pada perang Uhud, juga di sini Quran ini juga mendominasikan, menceritakan tentang perang Badar. Ya di perang Badar tersebut Rasulullah SAW beserta para pejuangnya tersebut mendapatkan suatu kemenangan yang gilang gemilang. Maka disinilah ayat tersebut turun. Nah, ini gambarkan. Ini kalau kita artikan iyam saskum korun. Jika kamu mendapatkan suatu musibah atau luka, atau jika luka itu kamu mendapatkan satu luka, iyam sas itu kalau orang Jawa mengatakan mekenani, atau mendapat musibah, kamu terdapat luka, pacokan, pedang, panah dan lain sebagainya. Faqad masal qauma, juga maka mereka kaum tersebut, kaum kafirin juga mendapatkan sama seperti kamu juga. Mendapat bacokan, mendapat pedang, mendapat pukulan dan lain sebagainya. Namanya orang perang itu sama-sama luka. Baik di pihak kaum muslimin atau kaum kafirin sama-sama mendapatkan suatu luka. Sama-sama mendapatkan luka juga. Jadi tidak ada sesuatu yang perang itu tidak dapat luka, tetap dapat luka semuanya. Tetap dapat luka semuanya. Itu. Entah hempasan pedang, entah tebasan pedang, entah hempasan apa dan lain sebagainya, tetap mendapatkan luka-luka semuanya sama. Orang-orang kafir justru malah dia itu bersusah payah, bersungguh-sungguh untuk memberantas kaum muslimin tersebut, bagaimana caranya. Tapi oleh karena kaum muslimin tersebut selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tentara-tentaranya yang berupa malaikat, tetap kaum muslimin itu tetap mendapatkan suatu kemenangan walaupun sama-sama luka. Itu masal kaum korun itu luka, mendapatkan satu luka yang didapat oleh kaum muslimin pada waktu Uhud, sama juga luka yang terdapat pada kaum musyrikin pada waktu perang Badar. Perang Badar sama-sama lukanya. Jadi di situ. Watil kal ayyamu nudawilha, begitu juga hari-hari yang sudah lampau, nudawiluha bainan nas, yang dimaksud tersebut di sini ya, maksudnya di sini tersebut ya, ada kalanya kaum muslimin itu mendapatkan suatu kekalahan, ya, kejayaan, ada kalanya juga kaum muslimin mendapatkan suatu kehancuran. Ada mendapatkan suatu kejayaan dan juga kehancuran. Nudawiluha bainan nas. Ini bergulir di antara manusia tersebut. Jadi Quran ini tersebut menggambarkan ada kalanya manusia itu berjaya, ada kalanya manusia itu anjlok. Ada kalanya manusia itu sakit, ada kalanya manusia sehat. Ada kalanya manusia itu kaya, ada kalanya jatuh miskin. Jadi bergulir. Kehidupan itu sendiri bergulir. Begitulah rotasi kehidupan manusia. Tidak selamanya jaya terus, tidak. Kejayaan manusia itu paling berapa tahun, tidak selamanya. Tidak akan selamanya kejayaan hidup di muka bumi, dan tidak juga selamanya kemiskinan hidup di muka bumi tersebut. Tidak. Jadi selalu bergulir.
di antara manusia itu bergulir tersebut. Nah, dampaknya efeknya kita untuk tadaburan kepada ayat tersebut bahwa kita itu tidak boleh mencela seseorang di antara kita tersebut, dan juga kita itu tidak boleh membanggakan diri atas kejayaan kita atau atas kekayaan kita tersebut. Toh boleh jadi pada waktu ini hari kita jaya, mungkin tahun depan kita bangkrut, kita jatuh miskin, kita jatuh kere dan lain sebagainya. Intinya juga bisa menggambarkan ayat ini untuk kita itu supaya tidak satu sama lain untuk mencela, menghina, mengolok, memojokkan seseorang. Bolehkah jadi kamu ini sekarang itu kamu dibully sama orang? Boleh jadi yang membuli kamu nanti akan dibully oleh orang lain. Gitu, seterusnya dan seterusnya. Tidak selamanya hidup di dunia tersebut selalu berjaya. Begitu pula lah dalam perang Uhud. Perang Uhud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalah karena ada para sahabatnya tidak mau mengindahkan atau tidak mau istilahnya patuh terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemanah harus tetap di atas bukit. Tapi kenyataan begitu dia itu menang, merasa gembira, akhirnya turun bukit. Begitu turun bukit ternyata orang kafir tersebut, orang-orang musyrik itu berbalik arah menaiki bukit tersebut karena bukit di atas bukit itu kosong sehingga diduduki oleh kaum kafirin atau kaum musyrikin tersebut. Akhirnya orang Islam itu dipukul mundur oleh kaum kafirin. Akhirnya apa? Yang mendapatkannya semuanya terluka, semuanya kalah, dipukul mundur, kalah pada perang Uhud. Setelah perang Uhud kalah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semangat juangnya kepada kaum muslimin tersebut di dalam perang Badar, mendapatkan suatu kemenangan yang gegap gemilang. Mendapatkan suatu kemenangan. Jadi kalau kita intinya, kalau kita itu mendapatkan sesuatu kenikmatan yang cukup, baik masalah peperangan, baik masalah kenikmatan tersebut, kita itu tidak boleh selalu membanggakan diri. Kalau kita itu selalu membanggakan diri, akhirnya kita itu terobsesi oleh sifat itu tadi, bangga. Akhirnya lupa apa yang padahal musuh itu sudah akan akan merencanakan sesuatu bagaimana caranya supaya orang itu bisa kalah. Tak mungkin ya. Makanya dengan kita itu membanggakan diri, kita itu lupa dengan keadaan itu. Akhirnya kita itu lengah. Dengan kelengahan itulah maka kaum kafirin, kaum musuh tersebut akan merencanakan suatu gagasan, merencanakan suatu rencana bagaimana caranya untuk mengenai. Begitu caranya. Sama dengan kita itu. Sama dengan kita itu jualan. Yang sebelahnya jualannya misalnya itu berjaya terus, lancar terus. Apa istilahnya gina sama yang tidak lancar. Kurang lancar ya. Lah orang yang dagangannya tidak lancar itu akan berusaha bagaimana caranya supaya dagangnya itu saya itu bisa maju. Begitu pula orang yang berusaha tersebut, ya, bagaimana saya itu supaya bisa sukses, meraih cita-cita tersebut bagaimana. Akhirnya giat berusaha, giat belajar, giat dan lain sebagainya, akhirnya menjadi sukses. Yalah yang orang yang mengolok tersebut karena terlena dengan keberhasilannya, akhirnya bisa juga drastis turun naik. Karena kan rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah usaha, rezeki kita kaya itu bukan berarti usaha kita, karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah taala. Gitu. Jadi kita jalani apa? Yasiru fil ardi fayangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jalani apa? Kehidupan sunat-sunatullah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi sesuai dengan realnya agama. Jalannya agama supaya kita hidup tentram, tenang dan lain sebagainya. Jadi di situ ya. Nah, ayat yang selanjutnya, waliya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhiduna syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Ya. Jadi supaya Allah taala itu mengetahui tentang kamu yang benar-benar beriman atau kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kamu itu sebagai syuhada, orang yang mati syahid.
Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang menzalimi dirinya sendiri maupun orang lain. Ya, intinya di situ ya. Jadi ini, jadi itu ya masanya. Jadi kalau kita itu belajar kayak gini supaya kepaham ayat ini begini, ayat ini begini itu. Oh ya, tidak serta merta ayatnya itu begini dan lain sebagainya. Bertentangan dengan ayat lain-lain, tapi kita harus wajib mengetahui dengan keadaan pengertian daripada ayat-ayat tersebut supaya kita itu paham, tidak gagal paham. Kalau gagal paham itu susah, mudah sekali dimanipulasi orang, ya. Jadi intinya di situ ya, kita tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh berbangga diri atas kejayaan kita, atas kekayaan kita, atas pangkat derajat dan kedudukan kita atau pengaruh kita. Boleh jadi hari ini kita itu berpengaruh, nanti tahun depan belum tentu kita itu mempunyai pengaruh yang tinggi. Makanya kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam jalan yang benar, ya, memberi hikmah, memberi hidayah, ya, memberi keberkahan hidup dunia maupun akhirat kita. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakiran, hamdan syakiran, hamdan aimin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baini jalan ka'alimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wa liwalidina al-masyana alaihi khanina wa lima'alina jami'in muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala millati Ibrahim alaihissalam wa ghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah yasir lana fi umur dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah inna nas'alukal ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal qala' wal fasya wal munkar. Syadaidal mihanal fitana wal amr tasma la yadafa ghairuk. Allahumma kshifana minal bala'a wal waba'a wal qala' wal fasya wal munkar. Syadaidal mihanal fitana wal amr tasma la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma habina alaina fi sakaratil maut ya Allah. Wa najata minan nar wa lafa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Da'wa subhanakallahumma tahiyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tetap dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.